Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatimah Semestain 42478041. Di sini saya menjelaskan dari server klien Lab Season 10. Langsung aja pertama-tama di sini ada server socket. Nah, server socket ini sendiri hmm, kita kan pertama-tama membuat socket server. Socket servernya ini menggunakan TCP. TCP-nya ini seperti Sockstream. Terus soket soketnya ini soketnya ini di bin lah. Nah, ini di bin bin IP lokal atau port 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 ya, kayak port tertentunya lah. Nah, di sini nih untuk host dan portnya ini ada ini nih, 177.0.1, portnya 12345. Nah, terus eh ini server bin ini disiapkan untuk eh eh eh, eh, terus server legendnya ini disiapkan untuk menerima host dan portnya, menerima 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 koneksinya. Terus ada klien klien dan username-nya ini. Klien dan username-nya ini kalau kliennya ini digunakan untuk menyimpan eh, menyimpan semua koneksi semua koneksi semua koneksi yang semua koneksi klien. Terus untuk username ini dictionary 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 apa dictionary ya, dictionary-nya yang mencocokkan koneksi koneksi dari klien dengan nama penggunanya kita nanti kalau kita ngisi nama kliennya. Terus di sini ada fungsi dari broadcast ini untuk mengirim mengirim ke semua klien, kecuali kecuali klien pengirim pengirim pesan itu sendiri. Nah, di sini juga ada fungsi exception handling. Nah, ini kalau misalkan kita uh, salah memasukkan salah memasukkan pesannya gitu. Nah, di sini akan muncul abaikan jika gagal. Terus ada uh, fungsi handle client. Nah, fungsi handle client ini untuk menerima pesan menampilkan di servernya nanti, menampilkan untuk di servernya nanti, dan membroadcast 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 pesan pesan membroadcast pesan dari klien lainnya gitu. Terus di sini ada exception handlingnya lagi. Di sini exception handlingnya itu untuk kayak kalau jadi error uh, jadi error misalkan koneksinya terputus, maka klien dikeluarkan.
dikeluarkan dari server. Nah, ini notifikasinya kalau muncul telah dikeluarkan dari chat. Terus ada hmm, di sini fungsi receive ini kegunaan ini di fungsi receive ini fungsi receive loop. Jadi receive ini ada uh, loop loop utama server untuk menerima koneksi dari klien dari klien. Terus terus kalau misalkan kliennya udah terhubung, nah di sini klien udah terhubung, server bakal meminta username atau namanya. Terus uh, nah di sini ada fungsi dari handle client. Handle client ini dijalankan di thread baru agar agar server bisa melayani banyak klien secara bersamaan. Oke, selanjutnya di bagian kliennya. Nah, bagian klien ini sendiri pertama-tama membuat koneksi ke servernya, seperti tadi ini ada client socket ekstranya. Terus uh, ini membuat membuat soket klien dan menghubungkannya ke servernya, ke server. Terus fungsi receive ini receive di sini fungsi receive ini ini adalah loop utama server. Terus setelah klien terhubung, maka klien akan uh, diminta untuk mengisi nama. Terus kalau klien udah ditambahkan eh kalau daftar klien udah aktif, maka klien akan ditambahkan. Terus di sini ada exception handlingnya. Kalau semisalkan uh, uh, kalau misalkan dijalankan uh, dijalankan di jalan uh, dijalankan fungsi exception handlingnya ini handle kliennya dijalankan di threadnya ini di threadnya agar semua bisa melayani banyak klien secara bersamaan. Terus ada
fungsi write. Nah, di sini fungsi write ini eh while true apa ya? Sebentar. Def write ini fungsi write ini agar agar meminta input dari user, dari klien secara terus menerus, lalu mengirimkannya ke server jika jika terjadi error, misalnya server mati maka akan berhenti. Nah, ini masukkan nama klien. Terus selanjutnya ada receive thread ini dari dan write thread ini adalah dua fungsi untuk menjalankan thread terpisah gitu. Thread terpisah dari kedua fungsi ini klien bisa menerima dan mengirim pesan secara bersamaan. Terus programnya tetap berjalan meskipun salah satu sedang menunggu atau misalnya input. Terus ini nih. Nah, input username. Nah, ini menginput username. Menginput klien lah username. Sebelum jadi sebelum koneksi aktifnya penuh, klien ini username ini akan diminta mengisi nama klien kita yang nantinya dikenali oleh server dan pengguna lainnya atau pengguna klien keduanya gitu. Kita langsung aja kita jalankan servernya dulu. Udah menunggu koneksi di sini. Jadi langsung aja kita buka kliennya. Kita masukkan, langsung muncul username kita, nama klien kita. Oke, ada terhubung. Selanjutnya kita bakal menambahkan klien kedua. Ini klien keduanya kita masukkan nama PT. Oke, ada terhubung. Kita lihat di servernya. Nah, klien pertama
pertama masuk sebagai Ata, terus klien keduanya masuk sebagai Patih. Terus kita chat aja dari Ata, halo Patih. Nanti bakalan masuk di klien keduanya tuh, Ata halo Patih, dan di server juga bakalan masuk. Terus kita coba di klien keduanya dari Patih juga Ata, nanti bakalan masuk di klien pertama tuh, server juga bakalan masuk. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.